saya kan punya tante. Itu kakinya memar dalam. Itu campurannya Roseparas sama apa Mbak Winnya? Roseparas cengkeh sama apa Mbak Win? Bisa diceritain keluhannya, Bu? Memar dalam gimana? Dia habis jatuh Bu Prani. Nah, dia kayaknya lututnya agak retak gitu Bu Prani. Oh, sama berarti Bu, sama yang gitu. tadi. Oh, ya. ya. Kalau Ibu mau lengkap sekali, jadi klasik, kita pakai samples, ya. lobat. Oh, gitu Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Ya. Nah, Ibu, saya ada lagi, saya punya mama. Saya kan ini ada di Kalimantan. Ini arah mau pulang ke Jakarta. Itu mama saya itu kan kayaknya kakinya selalu bengkak, Bu. Itu kalau buat samples aja sama dibalur bisa ya, Bu ya? Bisa, Bu. Yang penting seperti tadi yang saya bilang, sebenarnya paras klasik aja sudah bisa. Oh gitu. Tapi ya. Cuman masalahnya teman-teman itu kalau pakai minyak itu nggak pernah rutin. Itu yang menjadi masalah. Iya, Bu. Sebenarnya paras klasik itu sudah komplit di situ, Bu. Karena di situ sudah 108. Yang menjadi masalah kadang siang kemana, gitu, sore kemana. Nah itu kan yang menjadi masalah. Makanya kombinasi itu yang kita tawarkan. Kalau pas keluar, bawalah minimal yang roll on atau VR79. Minimal itu bawa. Ya, kemudian kalau misalkan tetap nggak bisa juga minum samplesnya, jadi gitu. Jadi kombinasi itu sebenarnya tujuannya untuk menggenapi yang dia nggak bisa rutin balur faras klasik itu loh, Bu. Kalau dia nggak kemana-mana, hanya di rumah aja, faras klasik aja cukup 3 botol sebulan, rata-rata orang pasti ada perubahan. Gitu. Ya. Ibu kalau buat samples umur 60 ke atas berapa kali ya, Bu ya? Maksudnya sehari 2 bisa nggak, Bu? 2 kapsul. Ada keluhan Ibu yang tadi ada, itu Bu. ya? Ya, itu keluhan kaki bengkak itu. Ya. Oke, Ibu untuk produk baru, untuk memasukkan sesuatu yang baru sebaiknya kalau dari pengalaman saya seminggu pertama itu ikuti dosis yang normal, Bu ya. Jadi 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Seminggu pertama ini. Nah, setelah itu jika ibunya nyaman, tidak ada yang dirasakan ada sesuatu, boleh naikkan 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Setelah 1 minggu di awal itu, Bu. Jadi istilahnya kita pendekatan dulu, dosis normal 1 pagi, 1 siang. Setelah itu boleh 2 kapsul. Gitu. Ya, Bu, Ibu baru balik dari Balikpapan nih? Iya, ini masih di bandara, Bu, Bandara Balikpapan. Langsung aja ke Bali, Jakarta. Bu. Iya. Ya nanti Bu, insya Allah. Ya, Ibu, terima kasih ya, Bu ini. Iya, makasih. Boleh, ya, Bu. Ada lagi yang lain? Dan rutin, Bu. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Perkenalkan diri dulu, nama, alamat. Ayo. Masih mati, Pak? Mic-nya ditekan dulu. Yang di pojok kiri. Udah, Bu. Ya, silahkan perkenalkan diri. Tinggal di mana? Saya Tuto di Ruteng, Manggarai, Bu. Flores. Oke. Ya, silahkan. Untuk produk-produk Faras ini, khusus yang terbaru, kapsul itu, bisa nggak untuk menangani batu ginjal, gejala batu ginjal? Oke. Bapak sudah member atau masih pelanggan? Belum, Bu. Masih pelanggan. Masih pelanggan. Oke. Sebelumnya sudah pernah pakai samples atau belum? Barusan. Beberapa. Barusan. Sebulan. Ya. Baru sebulan pakai samples. Sudah pakai sebulan. Itu habis berapa botol samples sebulan? Ada 2 atau 3 botol, nggak tahu dah. Istri yang itu. 2 atau 3 botol. Oh, oke. Yang mengalami keluhan Bapak sendiri bukan? Iya, bukan. Betul. Ya, oke. Baik. Saya Jadi sendiri. baik. Oke. Ya, terima kasih ya, Pak. Salam kenal. Saya baru kemarin ke Ruteng, berarti ketemu nggak kita? Nggak ya? Enggak, seminar kemarin aja sama Ibu Christine dari Labuan Bajo ikutnya. Oh iya, ya baik. Oke,
Saya pernah ke Ruteng 3 kali kalau nggak salah Pak, yang terakhir 3 bulan yang lalu. Tapi nggak ketemu ya, syukur kita ketemu di Zoom sekarang. Baik. Jadi untuk keluhan ginjal itu kenyataannya ginjal itu realita keluhannya itu bisa ke sering sakit pinggang, bisa ke diabetes, bisa ke susah kencing atau nyeri ketika kencing, bisa ke apa lagi ya, prostat. Jadi itu Pak, manifestnya kalau yang bermasalah adalah ginjal, gitu ya. Kalau dari sejarah, kalau dari testimoni keluhan dan dari komposisi yang ada di Samples ini, dia memang sangat bagus untuk yang terkait sekali cerita yang bercerita sejak Samples diabetes terbantu gitu. Yang saya teruskan pakai Samplesnya gitu. Bila Bapak sudah pernah konsumsi, sekarang naikkan dosisnya menjadi 2 kapsul. Ya, 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam hari sebelum tidur. Dan pastikan untuk yang sudah punya ginjal, pokoknya sebelum gagal ginjal itu maksimalkan konsumsi air putihnya. Ya, kecuali sudah gagal ginjal, kita sudah tidak bisa memaksa orang minum air putih. Tetapi sebelum masih belum gagal ginjal, itu maksimalkan air putihnya. Karena ginjal itu wajib bisa berjalan normal ketika air putihnya cukup. Jadi 1 hari itu minimal 10 gelas, Pak. Gitu ya. 10 gelas itu tidak harus langsung kita minum 2 gelas, enggak gitu. Yang penting ada 10 gelas minimal, sedikit-sedikit rutinkan gitu. Kalau bisa 12 gelas 1 hari bagus. Ya, kalau pas kondisi nggak sehat, minumnya yang hangat. Kalau misalkan kondisi normal, nggak usah dihangatkan, nggak apa-apa. Yang penting air putih gitu ya, karena ginjal itu wajib air dia, gitu ya, karena dia unsurnya unsur air dia kalau ginjal itu. Jadi saran saya rutinkan Samples itu sangat bisa untuk jangka panjang mengaktifkan lagi organ ginjalnya gitu ya Pak ya. Jadi bagus sekali. Yang penting bisa rutin, Pak. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah? Jadi Samples ini untuk tambahan ya Pak, Samples ini dia sebenarnya kalau dibilang obat oke, karena dia ada tanaman memang yang berkhasiat untuk obat. Tetapi tidak 100% obat saya bilang. Dia adalah tambahan makanan ya. Jadi dia itu istilah modernnya dia itu suplemen gitu, istilah modernnya. Jadi saya kasarin dia tambahan makanan. Ya, selama ini kenapa organ kita mengalami sakit karena memang kebiasaan lifestyle hidup kita yang tidak standar gitu, entah dari makanan yang nggak bagus atau pola hidup, pola pikir, emosi seperti itu gitu ya. Jadi kita butuh asupan makanan dari luar untuk membuat tubuh kita bisa melawan ya, melawan hal-hal itu atau racun-racun atau radikal bebas yang datang dari baik dari luar maupun dari dalam diri kita gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman kan kadang-kadang sedikit-sedikit selalu tanya sama saya, misalkan anaknya, Bu anak saya kemarin panas, boleh nggak minum Samples gitu ya. Bu ini tetangga saya begini, boleh nggak minum Samples. Bu ini adik saya begini, boleh nggak minum Samples. Teman-teman, Samples ini bukan obat ya. Jadi kalau kecuali misalkan teman-teman mau konsumsi obat pilek gitu ya, obat misalkan obat nyeri atau antibiotik gitu ya, betul bertanya karena itu obat. Karena kalau obat kita salah minum, dia berefek samping gitu kan, dia bukannya menyembuhkan malah mengganggu organ kita gitu. Nah kalau Samples ini dia tambahan makanan yang teman-teman bisa konsumsi rutin setiap hari tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada rasa takut. Itu yang penting diminum sesuai dengan aturan. Itu
akan sangat membantu tubuh untuk bisa memenuhi asupan antioksidan sehari-hari, mengganti asupan antioksidan yang tak terpenuhi dari makanan rutin kita. Kayak gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Pada prinsipnya sangat-sangat aman. Apalagi ini adalah murni herbal, tidak ada tambahan unsur kimia apapun. Gitu. Ya, oke, segitu dulu. Ada yang lain? Ada yang tanya yang lain? Sebelum saya masuk sedikit, boleh ayo sharing dulu, atau kalau ada teman-teman mengundang pelanggannya, silahkan untuk speak up ya, mitra atasnya, untuk menggiring pelanggannya berbicara atau menyampaikan sesuatu boleh. Ada lagi Mbak Win? Mungkin Ibu Ermelina, Ibu mau bertanya, silakan Bu. Mungkin ada keluhan atau ada pertanyaan yang mungkin belum paham tentang cara pakai minyak faras atau tentang kesehatan. Silakan Bu. Ini ada yang tanya Mbak Win, Ana Ida, baru saya baca, sorry. Nah, laptop saya baru buka ini. Faras klasik bisa untuk Hairfest. Ibu kalau untuk testimoni, keluhan produk, kalau misalkan mau cepat, itu joinlah di Facebook testimoni. Ya, kita punya khusus satu grup Facebook untuk setiap hari memasukkan testimoni. Di sana banyak sekali ya, hampir ratusan ribu testimoni ada. Ya, herpes, ada kanker, benjolan, banyak sekali. Jadi carilah di situ. Ya, faras klasik itu sangat bagus dipakai untuk herpes. Ya, sebenarnya sih teman-teman saya bilang, ya jangan hanya bertanya atau memakai produk ketika kita sakit gitu kan. Bu, herpes saya pakai klasik ya gitu. Nah, ya boleh sih, cuman alangkah baiknya faras itu dipakai ketika tubuh kita belum mengalami yang namanya keluhan. Ketika tubuh kita terjaga secara daya tahan, dia tetap bisa fit gitu. Jadi sebenarnya herpes itu seharusnya nggak terjadi. Ya, karena sebenarnya herpes itu terjadi ketika sistem imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita menurun. Sebenarnya itu kuncinya, gitu ya. Jadi ketika sudah terjadi, jadi faras kita pakai untuk mengobati. Sebenarnya faras itu saran saya lebih utamakan untuk mencegah, bukan untuk mengobati, bukan gitu ya. Itulah kemenangan produk herbal sebenarnya. Ya, nah ketika sudah terjadi sakit seperti sekarang herpes ya, pakai faras, malah pakai dosis yang double ketika sebelum terjadi sakit. Jika Ibu mau maksimal, seperti yang tadi saya bilang, jika mau maksimal, Ibu kombinasikan faras klasik dengan ini ya, dengan betel leaf ini. Ini sangat bagus untuk herpes. Caranya gimana? Ibu bisa satu tetes ketika, kan tuang dulu. Jadi ini dia ya, ini dia faras klasiknya ya. Faras klasik tuang dulu di tangan. Habis itu Ibu langsung teteskan yang betel leaf ini. Baru dibalurkan di seluruh tubuh. Gitu. Ya, jadi sangat bagus ini betel leaf ini. Sorry. Ini betel leaf ini dia apa namanya, Win? Sirih. Jadi dia daun sirih. Ini sangat bagus untuk herpes. Jadi saya punya pasien keluhan herpes, saya pakaikan kombinasi antara faras klasik dan ini ya. Jadi biasanya kalau orang herpes itu bisa sampai 10 hari ya, tidak hanya di kulitnya terjadi masalah, tapi panas juga badannya. Nah, ini kemarin itu 3 hari 4 hari sudah benar-benar, bahkan dia bilang tidak begitu berbekas gitu. Ya, tidak begitu berbekas habis herpes itu. Jadi itu bisa ya Bu Anaida? Boleh, ada teman-teman yang lain kalau malu untuk open video boleh bertanya aja. Cuman ketika bertanya tolong sebutkan ya Oppo A5 bisa ketik namanya siapa tinggal di. Jadi bisa, saya sudah 2 botol.
Sudah ada perubahan tapan. Belum pakai hotspot saja satu. Kayaknya ini terlalu ini ya, terlalu padat jaringannya sehingga kita naik turun ini. Oke, saya jawab ya. Jadi asam lambung itu sebenarnya dia yang penting bisa jaga pola makan, ya. Yang penting dia bisa jaga pola makan, bisa kita hindari gitu. Tapi tidak hanya pola makan ya, Bapak Ibu, emosi, pola pikir, spirit, emosi itu sangat berpengaruh juga terhadap asam lambung gitu ya. Jadi kata orang, kalau nggak mau asam lambung jangan berhutang gitu. Joke-nya, ya kan? Kalau mau nggak punya mah, jangan berhutang. Jadi ya memang seperti itu. Jadi asam lambung itu faktornya sangat banyak sekali ya. Tidak hanya dari segi fisik, jadi emosi, spirit juga berpengaruh. Tapi ketika Ibu bisa balur rutin seperti yang Ibu rasakan tadi pasti ada perubahan ya kan. Jadi untuk Ibu mau maksimal hasilnya, Faras Klasik itu dibalurkan rutin. Tolong diambil Mbak Win. Ya. Jadi balurkan rutin di perut sampai di dada. Ya, sebenarnya kalau aturan kan 1 jam sekali itu bisa untuk mengurangi. Jadi makan itu kalau misalkan siang hari ada balurnya agak lama. Jadi teman-teman yang baru saya ajaran pakai itu ada cara yang harus kita ikuti. Jadi Faras itu dipakai tidak diolah, urah. Kulit yang dibalur itu pokoknya sampai basah dengan minyak baru digosok. Ketika digosok, minyak meresap. Nah, di situ terjadi penyerapan dari pembuluh darah kulit masuk beredar ke seluruh tubuh. Itu cara kerjanya Faras gitu ya. Jadi balur sampai basah di perut sampai di dada dan di bagian yang nyeri. Biasanya kalau emah itu tidak hanya di perut nyeri ya, tapi sampai biasanya sampai nusuk-nusuk di punggung. Itu kalau emahnya sudah asam lambungnya sudah agak tinggi gitu ya. Pokoknya di bagian yang nyeri, bagian dada. Ibu kalau misalkan tidak hanya mah tapi plus kembung, saran saya Ibu kombinasikan dengan peppermint. Kalau nggak punya peppermint boleh Avara. Kalau nggak punya Avara boleh apa namanya ini? Avera ya. Khusus untuk di perut jam pusar dan di bawah perut itu bisa campurkan Faras Klasik dengan peppermint Bu. Dengan peppermint, dengan Avara atau Avera itu akan sangat membantu mengurangi kembung itu ya. Jadi sebenarnya Avara dan Avera ini tidak hanya untuk anak-anak, makanya kita dewasa juga sangat bagus untuk membantu ketika seperti tadi itu ya, ada kembung, ada mual itu sangat cepat. Karena ini karena Avara ini adasnya cukup tinggi dibandingkan dengan yang klasik itu. Sangat cepat sekali. Tuh ya. Itu Bu ya. Tapi Ibu sudah merasakan manfaat, tinggal dirutinkan, jaga pola pikir, jaga pola makan tadi itu. Oke. Ya. Satu pesan saya sudah merasakan manfaat sekecil apapun, wajib bukan saya anjurkan ya, tapi saya wajibkan untuk bercerita ke orang lain gitu. Ya, karena Faras ini selalu mengajarkan kita untuk berbagi ya, sekecil apapun yang kita rasakan berbagilah sama orang, karena sebenarnya itu juga mendetoks Bu, mendetoks tubuh kita. Kalau secara fisik kita punya racun itu didetoks, dikeluarkan lewat yang namanya urin, tapi secara energi ya, secara jalur meridian gitu ya, secara energi gimana caranya mendetoks sakit kita? Berbagi.
apapun perubahan yang kita rasakan, kita wajib berbagi gitu. Pada prinsipnya, kalau dari segi fisik, ketika kita sakit, racun-racun yang ada dalam tubuh itu harus kita detoks lewat air kencing. Ya, makanya disarankan minum air banyak agar keluar lewat kencing. Tapi secara energi, ya, secara jalur meridian, itu energi itu harus didetoks juga. Ada kemungkinan kita sakit, belum ada perubahan, kemungkinan energi kita stuck, nggak mengalir. Makanya berbagilah. Berbagi itu tidak hanya dalam bentuk uang loh teman-teman. Kita berbagi info kesehatan, kita berbagi untuk menginspirasi orang yang awalnya saya segini-segini aja, paling saya nggak sembuh kok. Itu kan saya sudah kemana-mana, sudah berobat ke semua dokter itu nggak ada perubahan, saya pasti nggak sembuh. Ketika teman-teman mau berbagi, menginspirasi, gitu kan, dia jadinya punya keinginan lagi gitu loh, punya semangat lagi, ada harapan baru sehingga dia mau untuk mencoba dan mau keinginan untuk sembuhnya itu ada. Gitu saran saya. Bukan hanya tujuannya kita mencari untung, bukan. Sering saya bilang itu, bukan teman-teman. Kalau saya boleh cerita, kenapa saya masuk Faras ini? Saya sering cerita, ini nggak bosan-bosan, walaupun teman-teman mungkin 100 kali sudah dengar cerita saya, tapi ini saya mau menancapkan kembali. Saya gabung di Faras dulu, saya kerja menjadi kepala instalasi farmasi rumah sakit, itu gajinya nggak kecil loh. Gajinya itu minimal 10 juta loh, gajinya itu. Kepala instalasi, coba cek. Kepala farmasis, kepala instalasi, berapa gajinya? Cek. Itu saya dulu ya, waktu saya pertama kali gabung Faras. Tidak hanya itu, saya punya apotik, saya punya toko obat. Itu. Jadi saya gabung di Faras itu tujuannya murni nggak hanya mencari untung, tapi style saya di sini. Saya suka ketika melihat orang sembuh gitu. Nggak harus minum obat, dia terbantu dari segi kesehatan. Itu loh teman-teman. Makanya saya bilang jangan pernah malu untuk berbagi. Ini untuk kebaikan kita juga, ya. Makanya kan kalau beberapa agama menyarankan, ayo sedekah, ya, ayo kita berbagi. Ya itu sebenarnya kita mendetoks secara energi tubuh kita untuk kita bisa kembali sehat. Waras, makanya akar dari kata Faras itu adalah waras. Waras itu artinya apa? Tidak hanya sehat secara fisik. Level tubuh kita itu ada 3, fisik, energi, spiritual. Ya kan? Waras itu tiga level ini kita perbaiki. Gitu. Ya, semangat ya teman-teman. Makanya Farah sudah memberikan kesempatan kita untuk berbagi. Ayo teman-teman yang belum jadi member, jangan hanya jadi penonton, welcome, join sama kita. Kita ini adalah komunitas positif, teman-teman. Siang hari ini banyak yang memutuskan untuk nonton nonton TikTok, scroll TikTok banyak. Ada yang nonton drakor mungkin, ada yang ngerumpi dengan tetangga mungkin, tapi teman-teman yang hadir di tempat ini mau ikut ini adalah sangat luar biasa. Ya, Faras memiliki banyak sekali komunitas positif yang teman-teman bisa manfaatkan. Jadi nggak habis waktunya untuk scroll TikTok, nggak habis waktunya untuk ngerumpi ke tetangga, ya kan? Jadi kita bisa bermanfaat gitu. Ya, itu ya teman-teman saya bilang semangat. Oke, ada yang lain nggak? Waktu saya tadi kita mulai jam berapa? Setengah jam lagi mungkin ya, biar nggak terlalu panjang. Setengah jam lagi mungkin. Boleh, ayo ada yang tanya lagi atau mau cerita, boleh bertanya, boleh. Ini mungkin. Terus Ibu dosis untuk samples, dosis 3 kali sehari atau saya naikin? Keluhannya mah, tadi kan kalau mah cukup 3 kali 1 aja. Sehabis makan konsumsinya ya. Kalau ada keluhan mah samplesnya. 3 kali 1 sudah cukup, Bu. Ermalina saya mau tanya boleh? Mana Bu Ermalina? Ya nggak apa-apa. Suaranya aja. Boleh? Ayo Bu. Mana? Mana beliau? Itu dah tadi kebuka ibunya. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya. Ya, boleh mau tanya? Boleh, Bu? Ya itu ada benjolan itu sudah 5 tahun, Bu. Biasa pakai klasik, tapi jarang itu dipakai. Apalagi selain itu? Ibu punya klasik tapi jarang dipakai gitu? Bukan saya, ada saudara. Oh. Oh ya. Ya, baik. Berarti
saudara ibu ada benjolan. Iya, saya kasih plastik itu, ada dipakai kadang enggak, cuman apa yang lebih cepat gitu loh, Bu. Oh, apa yang lebih cepat? Baik, ini benjolannya sudah 5 tahun ya. Iya. Kalau untuk ibu sendiri deh dulu Bu cerita apa manfaat yang setelah ibu pakai Faras selama ini. Ada yang dirasain nggak? Biasa aja, saya nggak ada penyakitnya ya Bu, alhamdulillah. Jadi saya sering Ya, pakai aja untuk diri saya, untuk anak-anak menjaga juga. sehat. Dia. Betul ya Bu ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, sebenarnya Faras ini dipakai untuk orang sehat Bu, untuk jaga biar tidak terjadi sakit gitu ya. Oke baik. Jadi untuk temennya ibu ini yang benjolan di kening itu sudah 5 tahun ya. Jadi kayaknya beliau juga sudah berobat kemana-mana 5 tahun loh. Bayangin anak saya aja baru umur 7 tahun. Ini sudah 5 tahun benjolannya. Jadi kayak kalau sekolah dia sudah mau masuk SD. Ya, Bu. Jadi ketika terjadi sakit itu dia butuh proses terjadi yang namanya sakit. Nah, ketika mau sembuh itu juga yang namanya proses, Bu. Gitu. Ya, jadi kalau saya bilang apapun pengobatannya harus diikuti aturan pakainya, gitu ya. Tidak ada obat kalau kita bilang obat dewa lah di dunia ini tidak ada sebenarnya, Bu. Kalau selama saya belajar pengobatan timur, itu prinsipnya adalah obat itu bukan obat yang menyembuhkan, tetapi diri kita sendiri sebenarnya yang menyembuhkan. Obat itu hanya pemicu, ya. Obat itu hanya pemicu tubuh kita bisa kembali aktif, gitu, ya. Ketika tubuh kita siap sembuh, tetapi tubuh kita belum siap, apapun obatnya, keliling dunia pun cari obat, nggak akan terjadi yang namanya perubahan. Nah, Faras sebenarnya memfasilitasi tubuh kita itu kembali kondisi aktif tadi, gitu ya. Memang tetap yang namanya proses tetap kita harus ikuti, apalagi ini sudah 5 tahun benjolannya sudah mau masuk SD, gitu ya. Proses terjadi kesembuhan itu juga harus kita ikuti, gitu ya. Jadi kembali lagi saya bilang, kita tidak menawarkan orang pakai Faras semua mau sembuh gitu, enggak semua. Karena apa? Karena enggak semua orang punya mental mau sembuh, Bu. Seperti yang saya bilang tadi. Karena saya pun secara pribadi sudah konsultasi bukan puluhan ya, ratusan, bahkan sudah banyak sekali. Jadi secara obat apapun dikasih memang akan seperti itu hasilnya. Tapi pada prinsipnya ketika dia bisa rutin balur Faras, mengikuti prosesnya, daya tahan tubuhnya akan sangat bagus. Pada prinsipnya seperti itu. Untuk terjadinya 100% kesembuhan itu kembali lagi faktornya kembali ke diri sendiri. Kembali faktornya ke sana. Karena entah mulai dari tadi memberikan stres pada tubuh berlebihan mungkin bisa jadi, atau makanan yang nggak dijaga, suka makan gorengan atau nggak suka minum air putih, itu faktornya banyak sekali. Banyak memang orang dia mau sembuh instan, sekarang berobat sekarang sembuh. Saya bilang kalau memang seperti itu saya nyerah, saya bilang ya, karena jujur apalagi ini adalah pengobatan natural, pengobatan herbal, kita memang secara penyembuhan kita ikuti aturan dan ikuti prosesnya. Tetapi Ibu untuk benjolan itu kok dari segi testimoni banyak sekali yang sudah merasakan perubahan. Nanti selain Faras Klasik, Ibu bisa maksimalkan dengan produk lain yang akan mempercepat. Kita punya tidak hanya produk yang bersifat menyembuhkan. Produk yang bersifat menyembuhkan itu saya jelasin ya. Faras ini punya 2 sifat. Satu sifatnya adalah menyamankan, menenangkan, menyembuhkan. Itu sifat yang pertama. Yang kedua sifatnya memberi tenaga dan mengenergizing. 2 sifatnya ya. Seperti tadi yang saya bilang, ada minyak yang sifatnya memang mempercepat itu terjadi. Cuma untuk penyembuhan jangka panjang pakailah yang ini. Faras Klasik atau Faras natural, atau Avara ini sifatnya menyamankan, memberi tenaga dan menyembuhkan.
Itu sifatnya. Jadi untuk energizing, untuk mempercepat itu, Ibu bisa maksimalkan dengan sebentar. Apa ini? Ginger. Apalagi kita punya Mbak Win. Ini Bu ya, Ibu bisa pilih. Nah, ini di kening ya. Kalau di kening mungkin ini agak pedas ya. Ini Bu ya, Ibu maksimalkan pakai ini bisa. Jadi khusus yang energizing ini dibalurkan di bagian yang pusat benjolan atau pusat keluhannya. Gitu. Yang di sepanjang tulang punggung telapak kaki tetap pakai minyak yang sifatnya menyembuhkan dan menyamankan tadi. Pilih di antara ini. Pilih di antara ini yang menyamankan. Yang ini sifatnya energizing. Gitu. Ya, kalau untuk benjolan minyaknya harapan saya Ibu hangatkan. Pakai penghangat minyak. Ya, sebelum balur paras klasiknya ini dihangatkan pakai burner. Atau kalau nggak punya burner ya dikompres aja. Air hangat, kompres, ya, diamkan beberapa lama, setelah itu baru balur pakai klasik. Karena butuh kondisi agak panas untuk menyerap, karena benjolan itu pasti tebal dia. Kalau kondisi normal kan kulit nggak tebal, kok benjolan kan tebal dia, ya kan? Berarti butuh yang menerobos agak cepat. Makanya pakai ini dulu yang bersifat panas, baru tumpuk pakai klasik, atau Ibu hangatkan peras klasiknya, cara kedua, atau ketiga Ibu kompres. Kompres dulu benjolannya, ambil waslap, ambil air hangat, kompres. Diamkan agak lama. Udah mulai hangat, baru balur pakai peras klasik. Gitu. Gitu Bu ya. Jadi saran Ya saya Bu, terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.